carilah guru. Orang kalau pengen jadi hamba Allah harus punya guru. Sebab baginda Nabi pun tidak langsung kepada Allah, tetapi Nabi pun ternyata memerlukan pemandu, yakni gurunya Jibril, Mikail, Ketika Rasul sedang tertidur, datanglah malaikat tiga, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Gue datangnya bunyi. Tanya, mau kemana ini ya Jibril saya? Dipanggil Allah. Oh, dipanggil Allah. Iya, tapi saya kagak tahu. Tenang, saya yang ngebimbing. Salah aja yang ngebimbing, sesat. Makanya manusia tergantung gurunya. Istilah gugu ditiru, digugu ya ditiru. Gurunya salah, murid salah. Gurunya keliru, murid. Gurunya sesat, maka murid sesat. Hati-hati milih guru. Muridnya Ghulam Ahmad itu guru. Tapi karena dia sesat ngaku jadi nabi, akhirnya alirannya jadi tergantung gurunya. Tetapi sayang beribu saya udah ketahuan sesat kita yang mayoritas pada diem aja. Banyak umat Islam semuanya, tapi kalah sama yang minoritas, yang kecil, kelompok kecil aja kita nggak bisa berpindah. Ini kan tanda-tanda kiamat. Bahkan menurut ceritanya katanya kiamat jatuhnya tahun 2012 tuh. Jam 12, tanggal 12, berapa bulan lagi? Buru-buru yang belum kawin-kawin. Awas zaman sekarang aliran udah terlalu banyak menyebar, 313 lebih aliran. Belum aliran Daan Mogot, aliran Kali Angke, udah banyak banget. Makanya jangan sampai salah nyari guru. Yang harus sudah jelas belajar dari siapa. Dari siapa? Tanyain. Sebab zaman sekarang mah orang belajar Quran udah nggak pakai lagi guru. Ngakunya ahli sunnah wal jamaah, tapi sama ahli sunnah wal jamaah sendiri artinya kagak ngerti. Quran dipelajari dengan otaknya, nggak pakai guru, nggak pakai metode, nggak pakai alat. Hadis dibongkar dengan otaknya, nggak pakai alat, nafsu yang keluar. Semua orang otaknya pada cerdas dan kecerdasannya berbeda. Maka ketika memikirkan Al-Quran dan hadis, timbulah pemahaman yang hancur zaman sekarang. Akhirnya semua pada ngebid'ahin mulu, balik ke Quran, balik ke Quran, balik ke hadis, balik ke Quran. Udah ketahuan, udah ada lemper pakai ngomong. Ayo kita balik lagi ke asalnya. Kalau nggak ada ahlinya maka gak jadi lemper, Pak, bisa jadi lontong. Ini ngomong bener nggak nih? Supaya sampean paham dulu, biar ngerti. Jangan sembarangan jadi guru. Saya sendiri subhanallah 33 tahun. 33 tahun saya harus mencari guru. Mencari guru yang benar. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Mahwa thariqah ahlussunnah wal jamaah. Yang dimaksud dengan thariqah ahlussunnah wal jamaah, tali temalinya jelas. Ini saya mau jelasin. Ya. Ilmu itu dari Allah. Diturunkan kepada malaikat Israfil, Mikail, malaikat Jibril. Diturunkan lagi kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kepada 4 sahabat dan para sahabat yang lainnya. Dari 4 sahabat diturunkan kepada cucunya Nabi, contohnya Sayyidina Hasan wal Husain. Sebelum meninggal dunia punya cicit namanya Syekh Ali Zainal Abidin. Dititipkan ajaran Islam yang benar kepada cicitnya Syekh Ali Zainal Abidin. Diturunin lagi itu Islam dan kebenarannya kepada Syekh Muhammad Dinil Bakir. Dari Syekh Muhammad Dinil Bakir diturunkan lagi kepada Syekh Ja'far Shadiq. Dari Syekh Ja'far Shadiq diturunkan lagi thariqah Ahlussunnah wal Jamaah kepada Hadrati Syekh Musa Al-Kazimi. Diturunin lagi kepada Syekh Abin Hasan bin Musa Ridho. Terus turun kepada Syekh Faruk Al-Qurhi, Syekh Siri Sakoti, Syekh Abil Qasim Junaidil Baghdadi. Diturunin lagi kepada Syekh Abi Bakrin As-Sibli, Syekh Abil Fahri At-Turtusi.
kemudian diturunkan kepada Syekh Abi Hasan Al-Makari, diturunkan lagi kepada Hadrati Syekh Abi Saidin Mubarak Al-Mahzum, dan diturunkan Islam dan Thariqahnya Ahli Sunnah wal Jamaah kepada Hadrati Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir. Terus diturunkan itu kepada para wali-wali yang lain, wali-wali yang 9, bahkan diturunkan kepada Syekh Abdul Aziz, Syekh Muhammad Dinil Hatta, Syekh Samsudin, Syekh Waliuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Isamuddin, Syekh Yahya, Syekh Ali. Diturunkan lagi kepada Syekh Samsudin, diturunkan lagi kepada orang Indonesia, orang Kalimantan, namanya Hadrati Syekh Ahmad Khotib Asambasi Kalimantan. Dan beliau punya murid, diangkatlah penerus gerakan Islam, namanya Hadrati Syekh Abdul Karim Tanrah Banten. Dari beliau kemudian disusul oleh Syekh Imam Nawawi Tanahara Banten. Imam Nawawi punya 3 murid, untuk di Madura namanya Syekh Khalil, di Jawa Tengah Imam Al-As'ari, kemudian di Banten namanya Syekh Asnawi bin Syekh Abdurrahman. Diturunkan lagi kepada Syekh Ahmad sama siapa? Suhari Cibeber. Kemudian diturunkan lagi kepada putranya Tubagus Ahmad Kazim. Sebelum meninggal ajarannya diteruskan kepada 3 ulama, Syekh Ahmad Sukanta, Syekh Fakhruddin Astari, Abah Sobri, dan dari 3-nya baru diturunkan kepada orang yang jelek yang ada di depan kalian. Saya tahunya gini kan dari guru. Saya bisa begini kan dari guru. Kalau tanpa guru, saudara, bagaimana sampai bisa menjadi hamba Allah? Makanya benar di dalam sebuah karangan Hadrati Syekh Salamah Al-Azami, selaku beliau sebagai mursyid Thariqah An-Naksabandiyah, beliau mengatakan, barang siapa, nih kalau udah barang siapa buru-buru periksa. Siapapun orangnya kalau belajar tanpa guru, pasti gurunya cuma 2. 1 nafsu, 2 setan. Kenapa si Musodek ngaku-ngaku jadi nabi? Tapaknya di gunung Sindur. Orang Bogor itu banyak. Loba orang Bogor. Urang bunder. Menang ilham di setan. Ngaku-ngaku jadi nabi, begitu ketangkap pakai kolor doang. Mana ada nabi pakai kolor? Tuh makanya saya bilang hati-hati. Ayo sekarang cari guru yang bener. Ustadz belum tentu. Di Timur Tengah orang untuk ngambil gelar Ustadz itu S3 baru jadi Ustadz. Kita juga S3 sih, SD, SMP sama SMA. S3 itu asal bisa tahlil aja dipanggil Taat. Mending kalau lengkap mah Taat. Ustadz lewat ditanya sama ibu-ibu, Pak Ustadz mau kemana? Mau ke depan, Bu. Karena ibu yang nanya. Kalau Ustadz yang nanya, ibu mau kemana? Mau ke depan, tak? Makin ribet. Jadi makanya ayo cari guru dulu lah, bener dah. Supaya kita berguru cara zikir, jangan muter sembarangan kalau tanpa adanya makna. Zikir mah kadang-kadang orang muter, aduh kayak tripping. Kalau ditanya, kok kamu zikir muter kayak begitu? Gue mau ngikutin bulat ke tasbih aja orang muter. Kalau tasbih segi 4 mungkin begini. Gimana urusannya? Lah zikir harus ada gurunya. Ya dong. Sholat harus ada